Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Prasasti. Cerita ini ditulis oleh Win. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Sore itu, senja bergulir menutup hari, menyemburatkan warna indahnya. Goresan warna alam di sela-sela cahaya yang mulai meredup, mengusaikan tugasnya merengkuh bumi dalam ranggul pelukan kehangatan peraduan malam. Di sebuah kamar, di rumah sederhana, seorang gadis yang sedang bergelojak dengan dirinya sendiri. Bulir-bulir air mata menggenang, perlahan mulai menetes, tak terbendung, menyusuri setiap sudut wajahnya. Rasa bingung yang melandanya teracik sempurna, meredupkan binar wajah manisnya. Perlahan, ia bangun dan melangkah ke kamar mandi dengan lunglai. Wajahnya terlihat kuyup, rambut panjang indahnya kusut terurai, menjadi tanda betapa berkecamuk pikiran yang melandanya. Aku merasa jijik sekali dengan tubuh ini. Batin mulai menjabarkan kecewa diri. Entah apa yang terjadi padaku. Serasa ada yang salah dengan mengingat kejadian yang kualami siang tadi. Gadis itu berdiri di bawah shower yang mengalirkan air deras ke sekujur tubuhnya. Guyuran air di kepalanya tetap tak membuatnya bergeming. Sang gadis hanya diam membisu, matanya terpejam, dan pikirannya menjelajahi setiap sudut pikirannya, mencari jawaban atas semua pertanyaannya. Kotornya, dirinya merasa kotor dengan lumuran dosa. Namaku Prasasti, biasa dipanggil Asti. Aku seorang gadis remaja yang sedang meranum dengan indahnya di usia saat ini. Kata orang-orang, aku harus banyak bersyukur karena anugerah indah Sang Pencipta terlimpah di fisikku. Sayangnya, walau memiliki kelebihan paras sempurna, aku bukanlah sosok yang low profil, susah bergaul dengan siapapun. Aku cenderung menyendiri, asik dengan duniaku sendiri sebagai tokohnya, dan mengabaikan peranan orang lain yang ingin mendampingiku dalam duniaku. Saat ini aku duduk di kelas 12, sebuah SMA negeri di tempatku. Dari sekian banyak teman, hanya satu orang yang gigih berusaha memasuki dunia kesendirianku. Iya, namanya Mbak Dia. Walau kami satu angkatan, hanya berbeda kelas di sekolah, aku memanggilnya Mbak karena memang usianya lebih tua setahun dari usiaku. Sahabat satu ini orang yang paham bagaimana memainkan perasaan duniaku. Dia sangat ramah, telaten menghadapi sifatku, selalu mengalah dengan egoisku, dan selalu melimpahkan kasih sayangnya yang membuat duniaku menjadi lebih ada arti. Kami menghabiskan waktu bersama-sama dan mengisi hari bersama. Aku sering menginap di rumahnya, begitupun sebaliknya. Dan orang tua kami masing-masing sudah memahami persahabatan ini, sehingga saat kami pergi bersama orang tua kami tidak mempersalahkannya. "Hai Asti, jadikan nanti malam kamu nginap di rumahku," kata Mbak Dia sambil menepuk pundaku. Lalu aku menoleh dan melihat senyum manis tersungging di wajah sahabatku terpampang di perlihatanku. "Iya Mbak, aku udah izin sama mama papa, dan aku udah bawa tuh baju salin di tasku," sautku sambil mengerlingkan mataku ke arah tas yang berada di sampingku. "Asik, malam ini bisa sama kamu Asti," katanya sambil melonjak kegirangan. Tepat pukul 1:30 siang, ketika bel sekolah pertanda pelajaran berakhir. "Yuk Asti, kita langsung pulang.
Perutku udah keroncongan nih, kata Mbak Dia sambil menepuk-nepuk perutnya. Beriringan kami berdua berjalan ke parkiran dan berboncengan dengan motor metiknya, meluncur ke rumah untuk pulang. Sampai di rumah, kami langsung makan siang, menyantap masakan yang sudah terhidang di meja makan. Singkat cerita, malam ini rinai hujan merintik, membasahi senyapnya malam, berirama perlahan seiring malam yang mulai larut. Aku dan Mbak Dia berbaring santai di ranjang kamarnya sambil memainkan HP kami masing-masing. Tanpa sadar, aku terlelap begitu saja. Tiba-tiba serasa di alam mimpi dan di alam nyata, aku merasa desiran halus di sekujur tubuhku. Sensasi rasa aneh menggelitiki setiap inci tubuhku. Setengah terpejam, aku melihat sahabatku memeluk lembut tubuhku. Namun, anehnya aku hanya bisa terdiam, menikmati. Rasa berontak yang menyeruak terkalahkan oleh rasa tubuhku yang lunglai. Semakin lama, liukan rasa membuatku terbang ke nirwana. Lirih terdengar desa lembut suara itu, menelisik lembut di telinga. Saat terdengar bisikan lirih yang terdengar olehku. Aku sangat mencintaimu, Asti. Sangat mencintaimu. Dan aku bahagia malam ini. Kau dan aku menyatu dalam satu raga. Bisik wanita yang mencumbuku. Aku hanya terdiam dan mengatur nafasku yang tersengal-sengal setelah terbang ke nirwana. Perlahan mataku terbuka dan aku melihat sepasang mata menatap sahdu dan lembut. Binar bahagia tertangkap menguasai sinar matanya. Seketika aku sadar apa yang baru terjadi. Aku hanya diam, merasakan rasa yang merajaiku. Rasa mual tiba-tiba terasa saat aku melihat tak selembar pakaian pun yang menyelimuti tubuh kami. Aku hanya terpana, terdiam, tanpa kata. Sejak peristiwa itu, wanita itu semakin agresif, menunjukkan kasih sayang, dan meratukan aku di hidup dan hatinya. Beberapa kali, ia melakukan hal yang sama seperti malam itu. Aku tak mampu menolaknya, namun sejuta rasa penolakan secara perlahan mulai mengisi hatiku. Tiba-tiba, aku merasa kotor dan perlahan berusaha agar aku bisa menjauh dari Mbak Dia. Aku benar-benar merasa jijik dengan kelakuannya. Akhirnya, secara perlahan, aku menjauh. Dan setelah pendidikan sekolah kami usai, kami pun terpisah. Aku menjalani hidup dengan penuh perjuangan karena berusaha melupakan semua dosa itu. 3 tahun bergulir dengan cepat. Suara gamelan mengalun merdu, mengiringi hari bersejarahku. Iya, aku prasasti. Dan hari ini adalah hari pernikahanku dengan lelaki pilihanku, hatiku. Semua persiapan telah rampung. Aku menjadi ratu, didandani oleh perias pengantin. Aura kecantikan seketika muncul di wajahku, siap menyongsong hidup baru dengan lelaki yang menjadi suamiku. Baju kebaya tersemai indah di tubuhku. Namun ada rasa aneh, entah mengapa. Terasa rasa ini tidak sempurna. Bahagia ini tidak seutuhnya. Ada sedikit rasa kecewa memeluk relung hati terdalam. Aku terdiam, memandangi wajahku. Aku hanya bisa terdiam saat hatiku menelisik semua rasa. Saat aku memandangi wajahku di depan kaca, mencari penyebab ketidakkebahagiaanku, ternyata aku sadar saat membuka mataku, yang muncul adalah sosok masa laluku. Rasa kangen berdenting lirih, membuat lagu merdu. Aku baru sadar, ternyata aku pun mencintainya, sangat mencintainya, walaupun kita terlahir sama sebagai wanita.
Jika bahagia memiliki riak dalam gelombang kehidupan, mengapa kerasnya pusaran itu menenggelamkan aku dengan satu kenangan kelam? Dosa itu, kenapa aku rindukan saat ini, sementara aku sudah disandingkan dengan laki-laki ini? Apakah akan terus mengalir, melumur pekatnya dosa, karena batin ini memiliki liku, sebuah cinta lain yang menyalahi tatanan kodrat Tuhan? Penilaianku salah dengan menciptakan rumah tangga dapat mengubur masa lalu. Itu sangat salah. Sebab tanpa aku tahu, merasa menjijikan di masa itu justru menjadi keinginan yang terharap dapat lagi terulang kembali di saat ini. Malam pertama, wajah suamiku sudah sangat terlihat menatapku bagai senggok daging yang siap dia telan mentah-mentah. Tebaran kelopak mawar merah mengamburkan di atas kasur kamar kami. Namun hati ini sangat menolak untuk menikmati sentuhannya. "Mas, maaf," kataku lembut, sembari mendorong tubuh dan menepiskan tangannya yang ingin memeluk. "Kenapa sayang?" Pertanyaannya heran muncul dari laki-laki di hadapanku. "Bukankah ini malam kita?" "Aku lagi halangan, Mas. Maaf ya," kataku membohonginya. "Aduh, tertunda malam ini," ucapnya menahan gejolak kecewa. Aku hanya tersenyum ke arahnya. Kelicikan ini semoga mampu menyelamatkanku walau hanya untuk sementara. Sangat jelas terlihat batinnya berkecamuk. Diriku agak merasa bersalah saat melihat cara dia duduk dengan kepala yang tertunduk. "Sabar sayang ya, aku juga gak tahu kalau ternyata datang bulan," rayuku sambil mengusap-ngusap punggungnya. "Hah? Iya, mau bagaimana? Lagi kodrat wanita begitu," jawabnya tanpa kepuasan. "Iya, seminggu lagi kan selesai, Mas. Nanti baru kita bulan madu ya," masih dengan ucapku manis merayu. "Iya dek, gak apa-apa. Aku mandi saja ya. Badan juga capek seharian nyambut tamu," sahut dia berlalu dari hadapanku. Aku hanya duduk di depan kaca meja rias. Kuseka perlahan semua make up yang menutupi wajah, mengganti kebaya pengantin dengan baju tidur. Sementara itu, tanpa dapat kukendalikan, pikiranku masih saja tertuju ke Mbak Diah, gadis yang tanpa aku sadari ternyata menduduki singgasana hati. Dalam situasi seperti ini, hanya kebohongan yang dapat kuandalkan untuk mengelakkan alasan yang sesungguhnya. "Maaf ya Mas, aku belum bisa mencintaimu," ujarku lirih dalam hati. Pagi harinya, aku pertama kali memasak untuk orang lain. Dengan hidangan itu, sudah membuat senyum bahagia di wajahnya ketika sarapan bersama. Terkadang, aku memandang lekat ke arahnya, mencoba membangun cinta dalam hati ini, walau terasa amat sangat sulit terwujud. "Jadi kado juga amplop itu, kapan mau adik buka?" tanyanya padaku. "Hah? Apa Mas?" Aku balik bertanya, karena masih memikirkan hal lain. "Kado sama amplop loh, kapan mau dibuka?" Kembali pertanyaan itu diulang. "Sore saja Mas, nanti siang adek minta izin, mau ke rumah mama, boleh?" ujarku balik bertanya. "Ngapain?" "Baru juga semalam pindah ke sini, sudah rindu mama," ucapnya sambil memasukkan nasi ke dalam mulut. "Kan ada beberapa baju, juga barang aku belum dibawa Mas," aku menjelaskan. "Ya sudah, mau diantar, apa nyetir sendiri? Di sini masih banyak yang harus dibereskan soalnya. Mau lunasi semua,
yang belum terbayar. Mas Budi menjelaskan, kalau Mas masih repot, biar adik pergi sendiri saja, gak apa-apa kok, kataku. Suasana sarapan jadi tidak asik karena aku mengutarakan itu. Sementara semua urusan di sini masih sangat repot, juga banyak yang harus diselesaikan. Namun, aku hanya ingin sejenak berpikir, tenangkan diri, dan menatap kesiapan untuk menjalani kehidupan sesungguhnya tanpa ada singgungan masa lalu lagi. Sebagai seorang suami yang tulus mencintaiku, Mas Budi hanya bisa menahan kecewanya tanpa harus menunjukkan. Namun sebaliknya, aku kini yang dirundung ragu setelah semua jauh terjadi. Siang ini, pembangkanganku start dimulai, yang mungkin tanpa pernah adanya kata finish dalam umur pernikahan yang baru semalam. Harus ada pengkhianatan. Kulajukan mobil bukan ke arah rumah mama, namun justru meninggalkan kota ini, terus menghilang, mencari sumber rasa dalam hati. Ingin kembali menemukan cinta yang tanpa kewajaran ini. Maafkan aku suamiku, aku harus pergi. Aku akan siap menanggung semuanya, bahkan untuk kandasnya bahtera rumah tangga ini pun aku siap. Sebaris tulisan sudah aku letakkan di meja rias kamar. Mau dia marah atau menceraikanku, sama sekali tidak peduli sedikit pun. Dalam keadaan sibuknya, Mas Budi membereskan semua sisa-sisa acara kami. Namun, justru saat ini, aku jauh pergi, menuruti kehendak hati, dengan menuruti bisikan nafsu lain. Sengaja mematikan handphone agar tanpa terlacak, lalu terbang kemanapun aku mau. Peperangan batin ini yang menjadikanku monster di atas semua ini. Salahkan aku, tunjuk aku, karena aku mengerti ini gambaran kesalahan tanpa kemunafikan. Mbak, beli SIM card, langsung diregistrasi ya, kataku kepada petugas konter itu. Ada kartu identitasnya mbak, tanya dia sambil meminta KTP-ku. Menunggu sekitar 15 menit, kartu itu sudah aktif. Aku pergunakan nomor baru ini untuk menghubungi Mbak Dia. Nomor tujuannya terhubung, namun tidak diangkat berkali-kali. Entah kenapa dia, atau karena ini nomor baruku, jadi tidak ia kenal. Muncul sedikit rasa gelisah, takut jika aku tak bisa terhubung lagi dengannya. Akhirnya, aku mengirimkan pesan, memberitahukan jika ini aku yang merindukan masa itu, kala di mana masih belum bisa menikmati sentuhannya. Namun kini, sangat menginginkan hal itu terulang kembali. Terdengar pesan baru masuk, membuka balasan itu. Hai Asti, kamu di mana? Aku di rumah sekarang. Sebuah balasan yang membuat lega hati, seakan memberikan harapan baru. Angin segar yang mengembus sanubari ini dengan sejuknya keinginan. Aku kesana, tunggu aku, balasku. Cinta sangat berbeda dengan nafsu. Cinta yang sungguh tanpa ada kata melukai, namun selebihnya menjaga. Nafsu hanya bergeming jika bisikannya terdengar. Satukan keduanya untuk keseimbangan sebuah hubungan, bukan mengumbar keinginan. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.